Tokoh kalian baru ada di abad kedua. Contoh Katolik Irenaeus. Lebih dulu hadir di bumi, kan gitu. Abad kedua, bos. Ini gua objektif. Lu Protestan mau ngakalin gua. Kristen lebih dulu ada, Kristen yang mana? Ataukah Kristen Antioquia? Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kok Kristen Antioquia? Orang kok Kristen Protestan? Kristen di Antioquia, kau tahu teolognya siapa yang dibidatkan? Ada seorang presbiter namanya Arius, diundang oleh seorang patriark dari Alexandria namanya Arius. Arius berkhotbah di gereja Alexandria. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Itu teolog dari Antioquia. Mau kau disebut Kristen Antioquia? Bidat kau. Makanya Homo Osios Nisea nggak berani membidatkan Antioquia. Yang dibidatkan cuma si Arius. Kenapa nggak dibidatkan Antioquianya? Tertulis bos di kitab suci. Lu jangan main-main lu. Sore anjing kamu, babi kamu, anjing kamu, anjing kamu. Lo kesurupan. Mulutnya dijaga, mulutnya dijaga. Gua kasih bunga. Binatang kau. Binatang kau, binatang kau. Oh gitu ya, Semua Oten ya. Oh gitu. Biarin dulu Ajaran kasih bos, ingat ajaran Iya. kasih. Nah itu. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ini kan? Bener kan? Gua ngomong 95 tesis kan. Dibilang gua asumsi. Udah di dalam kepala saya, bos. Mau bahasa apa? Yunani, Ibrani, Aramaik ada. Face to face kalau berani. Jangan kayak bencong kalian, ya. Itu tadi siapa itu yang nyebutin daftar makanannya itu? Nggak tahu, mungkin dia lagi mau makan itu ya. Iya. Oh iya, mau hari raya dia. Makanya disebutin menu makanannya tadi. Lengkap. Mereka 1600 Pak AINN. Sok gaya. Lu baru ada Kalau kemarin dijual sore, itu bos. Dalam. Iya, kepental gue, Naik bos, itu ke Kodonditan, tulis email mau debat formalitas sama Bang Umar. Itu disiapin hotel. Substansia. Non separati. Gimana? Tria personae una substansia? Tres personae una substantia discreti non separati. Discreti non separati. Tres personae una substansia discreti non separati. Iya. Tiba-tiba kepental. Bilang kok saya asumsi, dari mana asumsi? Paling kok RT 16 kau, anak buah dari Luther kau. Protestan kau ya. Martin Luther kau anak buahnya, Reform abad ke-16. Kalau nggak ngerti bapak-bapak gereja, nggak ngerti bapak-bapak Kapadokia, jangan asal komen bos. Ya sumber gua bukan dari semacam kayak CP bos. Gua pakai magisterium, gua pakai katekismus gereja Katolik yang diakui bos, ada konsilinya. Nggak ngarang gua coy. Gua yakin lu itu reform, lu punya dogma namanya sola scriptura. Ada 5 sola di Protestan, sola fide, sola gratia, sola Christos, sola scriptura. Lu pikir gua nggak ngerti bos? Apalagi parmalin, Kristen nyamar parmalin. Ada lagi ya kan. Kalau saya asumsi, kok video, kok laporin nama Mabes Polri, gitu. Gua nggak pernah nambah-nambahin. Di abad kedua ada beberapa gereja, namanya Irenaeus, dia yang memprakarsai Ortodoks. Di abad yang sama pula ada beberapa gereja namanya Ignatius, dia yang memprakarsai Katolik. Nah gereja masa lampau ada 3 gereja apostolik. Pertama ada gereja Ortodok, Katolik, dan Antioquia. Gereja mengalami penganiayaan. Ada 5 gereja. Gereja Apostolik juga itu. Ada gereja Ortodok, ada gereja Katolik, ada gereja Antioquia, ada gereja Konstantinopel, ada gereja Yerusalem. Reform belum muncul. Belagu lu. Sok-sokan. Jauh bos, ilmu kau jauh. Gua boleh sombong. Karena gua tahu sejarahnya.
Makanya ketika verbum veritatis ya kan ngatain kita, ngatain umat Islam RT 6, gua bales ternyata yang ngomong kita RT 6 itu adalah si verbum veritatis dan narasi dari verbum veritatis alias De King Gadas diikuti sama mereka-mereka yang punya mindset Islamophobia. Membuat satu statement bahwa Islam itu disebut RT 6. Gua nggak mau kalah, bos. Gua bongkar, ternyata verbum veritatis seorang Protestan, kan gitu. Dia seorang reform. Cek sejarahnya, bos. Dulu mana reform sama Islam? Jauh, bos. Islam hadir di era abad ke-6 dan reform. Baru kemarin sore, maaf kata. Ini dialog akademis. Apalagi terus kau bilang lu Alkitab kita asli dari mana? Kau bilang asli. Dapat dari mana Alkitab? Dari Reform. Protestan itu Alkitabnya dapat dari mana? Itu Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dari mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari mana? Apakah udah sesuai dengan Konsili Hippo, Konsili Kartago, Konsili Florence, Trente, Vatikan Pertama? Jauh, bos. Jangan debat sama gua kalau asal. Alkitab kau nggak ngelewati konsili. So-soan. Lanjut Bang Syueb. Bingung dia Bang Syueb kena konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama. Bingung dia. Ayo kalau mau dialog naik open cam. Enak kalau lu melebar narasi lu nggak beres, gua laporin langsung selesai, kan gitu. Enak kau dialog sama Bang Umar kan gitu. Datang mah ngatain gua asumsi lah tuh. Bait suci kedua hancur tahun berapa itu? Tahun 70 ya? Ya, dari itu. Siapa yang ngancurin, Bene Edom bukan? Bene Edom bukan yang ngancurin? Iya. Romawi bukan? Iya benar, di Romawi. Edom bukan Romawi? Edom. Kalau gua lagi ngomongin Esau, gua ngomongin Edom. Kalau gua ngomongin Edom, berarti gua lagi ngomongin Amalek. Kalau gua ngomongin Amalek, berarti gua lagi ngomongin Greek atau Yunani. Kalau gua ngomongin Yunani, berarti gua lagi ngomongin Romawi. Kalau gua lagi ngomongin Romawi, berarti gua lagi ngomong tentang kekristenan. Ayo kita main data di sini. Dari mana kekristenan? Antioquia. Kekristenan pertama kali disebut di mana? Antioquia. Enak aja. Belajar, bos. Reform belum muncul abad kedua, bos. Yang ada cuma Ortodok sama Katolik, bos. Cuma ada 5 gereja apostolik, bos. Kok reform sok pede, kok komen di bawah. Bilang kami RT 6, lu RT 16. Beda jauh, bos. Beda 10 abad sama kita, sama umat Islam, lebih tua Islam dibanding reform. Jadi reform atau Protestan itu sempalan dari Katolik ya. Setelah Konsili Kalsedon, konsili itu kan Nisea, Konstantinopel, Efesus, Konsili Kalsedon. Nah, setelah Konsili Kalsedon ada skisma besar, bos. Barat dan Timur. Berpisahnya Barat dan Timur, makanya ibu kotanya dipindah di Vatikan. Nah, setelah skisma besar itu sempalan dari Barat Katolik. Ada satu di situ tokonya Martin Luther. Membikin satu 95 tesis, bos. Ini masalah sekolah tinggi teologi, bos. Ya, kalau lu nggak ngerti, bos, jangan dialog sama gua, bos. Martin Luther 95 tesis. Pelajaran ini nggak ada dalam khotbah mingguan, nggak ada, bos. Nggak ada, ya kan? Mahal ya? Mahal, bos. 95 tesis, ya kan? Nggak tahu kau. Nah, di situ 95 tesis kita punya. Filenya ada. 95 tesisnya Martin Luther kan? Martin Luther. Ada, tapi di HP yang ini. Nah, Martin Luther itu pengajarannya itu heterodoks, ditengarai heterodoks. Apa heterodoks? Sumbernya banyak di Katolik. Nah, dari situ Martin Luther keluar mendirikan reformasi. Itu kalian para reform.
Kalian reform abad ke-16 tuh. Habis reform muncul lagi Calvin. Bos, jangan kau ngaku-ngaku gereja apostolik. Orang pengakuan iman rasuli kamu siapa yang bikin? Gue tanya sama orang Protestan, pengakuan iman rasuli dari Protestan ngambil dari mana? Luther. Ngambil dari mana pengakuan iman rasuli dari umat Protestan? Ngambil dari Katolik, makanya gereja Katoliknya diganti. Bukan Nah, gua kayak gini kan? bos. Ya, ini kan Biblos Sabda yang warna kuning. Ya. Dalam Kisah Para Apostolos pasal 11 nomor 26, ya. Mereka nanti dicatat ya ayatnya ya. Kisah Para Apostolos pasal 11 nomor 26. Nah. Klik di bagian yang ada warna titik B itu. Diklik. Klik. Nah, terus pertama kalinya pada Kisah Para Apostolos pasal ke-26 nomor yang ke-28. Klik. Matthew Henry ya. Nah. Iya, Matthew Henry. Nggak percaya mereka Matthew Henry ya. Nah, tafsiran catatan. Perhatikan ya, saya kutip dari sini ya. Nanti kalau mau marah, nanti marah lambang ini ya, marah logo ini ya. Marah logo ini. Dikatakan dalam Kisah Para Apostolos pasal 26 nomor yang ke-28. Dikatakan dalam footnote catatan kaki Yerusalem. Dikatakan begini. Kata Kristen masih berupa nama sindiran pada Kisah Para Apostolos pasal ke-11 nomor 26. Kristen berupa nama sindiran. Gitu. Silakan lanjut Om Umar. Ya, Kristen itu pertama kali di Antioquia, belum ada Protestan. Abad kedua itu gereja apostolik, ada 5 gereja apostolik. Reform belum muncul, Reform, Calvin, Karismatik, GBI, nggak ada GBI, belum muncul GBI, nggak ada. Yang ada mah gereja jadul semua, gereja apostolik, nggak ada. Yang sekarang aja beda kok. Makanya gue nanya, pengakuan iman rasuli dari orang-orang Protestan dapat dari mana? Dapat dari mana bos? Bikin sendiri. Dapat dari mana gereja Katoliknya diganti? Makanya DKC Channel marah-marah no. Kacang lupa sama kulitnya kalian para apologet Protestan. Mana ada. GBI itu di bawah naungan Dirjen Bimas Kristen bos. Nanti Dirjen Bimas Kristen itu bawahnya ada itu. Ada PGI, ada PGPU. Jangan kok ngomongin begini, Bang Umar tahu bos. Ada PGI, ada PGPI. Terus turun lagi ada sinode. Beda bos. Katolik langsung sono Vatikan. Gak ada Protestan, belum nongol. Apalagi lu bilang, oh kitab Protestan yang mana? Dapat dari mana kitab Protestan? Apakah kitab yang dipegang Protestan dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah melewati Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trinity dan Vatikan pertama? Enggak ada. Nyontek dari mana? Ngambil dari mana? Textus Receptus? Atau ngambil dari Kodek Vatikanus, Kodek Sinaiticus, Kodek Alexandrianus? Dapat dari mana bos? GPIB belum muncul bos. Gak ada gereja apostolik GPI, gak ada. GPIB itu gereja Ortodoks, ya. Katolik, Antioquia, Konstantinopel, Yerusalem. Belum ada GPIB, belum ada GPIB, belum ada GPDI, belum ada. Apalagi banyak kan, GBI belum ada, loh, GKJW belum ada bos. Gereja-gereja yang dibawa perkumpulan PGI, PGPI belum ada bos. Islam pun belum ada, loh. Islam udah hadir di era abad ke-6.
lebih tua dari Protestan. Itu sejarah, bos. Itu Fakta, sejarah ya? yang nggak bisa kalian bantah. Reform itu berangkat dari perspektif Martin Luther yang hadir di era abad ke-16, abad 16-17. Islam itu hadir dengan kedatangan baginda Rasulullah di abad 6 ke-7, bos. Beda 10 abad, bos. Itu realita. Kalau gua sama Katolik, gua objektif. Katolik lebih dulu ada. Beda, bos. Kalian Protestan mau menang nggak bisa. Kami abad ke-6, kalian abad 16. Jangan seenak jidat kalian. 10 abad, bos. Kristen yang mana? Kristen yang mana? Jangan klaim-klaim. Indonesia itu agamanya apa? Kristen yang mana gua nanya? Lu Protestan apa kagak? Gua nanya nih. Kecuali lu Katolik. Weh, kalian tertua, kalian baru dulu ada di abad kedua. Tokoh kalian baru ada di abad kedua. Contoh Katolik Irenaeus lebih dulu hadir di bumi, kan gitu. Abad kedua, bos. Ini gua objektif. Lu Protestan mau ngakalin gua. Kristen lebih dulu ada. Kristen yang mana? Ataukah Kristen Antioquia? Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kok Kristen Antioquia? Orang kok Kristen Protestan? Kristen di Antioquia, kau tahu teolognya siapa yang dibidatkan? Ada seorang presbiter namanya Arius, diundang oleh seorang patriark dari Alexandria namanya Arius. Arius berkhotbah di gereja Alexandria. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Itu teolog dari Antioquia. Mau kau disebut Kristen Antioquia? Bidat kau. Makanya Homoousios Nisea nggak berani membidatkan Antioquia. Yang dibidatkan cuma si Arius. Kenapa nggak dibidatkan Antioquianya? Tertulis, bos, di kitab suci. Lu jangan main-main lu. Lu masih kelas jemaat, bos. Masih kelas jemaat. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Kelas kau masih itu. Belum nyampe kok dengan skema teologi, jauh. Serius, jauh, bos. 10 abad, bos. 10 abad, coy. Beda 10 abad. Nah, ini ada lagi nih. Yang naik ini kita tanyain. Selamat sore, selamat. Ya. Selamat sore, anjing kamu, babi kamu, anjing kamu, anjing kamu. Lo kesurupan. Mulutnya dijaga. Gua kasih bunga. Binatang kau. Oh gitu ya, konten ya. Gitu. Biarin dulu, Ajaran kasih, bos. Ingat, ajaran Iya. kasih. Oh gitu ya. Oh, tahu sendiri ya. Ajaran kasih, bos. Ingat. Jangan kayak gitu, bos. Ingat, itu ajaran kasih, bos. Namanya topi hitam. Oh, gua ikuti dulu ya. Gua ikuti nih. Males ah. Ayo gini aja nih. Siapa si topi nih? Kepanasan dia. Panasan dia, No, tuh. Gue bilang apa? Banyak oten-oten yang nggak ngerti historical. Naik cuma ngomong kayak begitu. Gue dibilang di hewan-hewan. Coba bayangin coba. Kalau mau bantah pakai data, bos. Jangan kebun binatang, bos. Ya. Perkarain Bang Umar. Mabes Polri buka 24 jam. Perkarain Bang Umar. Bang Umar ngomong Protestan sama Islam, lebih dulu Islam dibandingkan Protestan. Protestan hadir di abad 16, bos. Beda 10 abad, bos. Jangan kau ngomong Kristen lebih dulu ada. Kristen yang mana kau? Protestan kah? Katolik kah? Yo. Dateng gua pikir buka data. Wih, ngata-ngatain gua. Taunya kebun binatang. Aduh. Protestan. Luther. Jangan main-main kalau debat sama Bang Umar, ya. Kalau mau debat foto versus foto, sono banyak TikTok tuh foto versus foto Bang Umar. Kepleset tuh gua masukin lu dalam sel kau.
Puluh abad bos, ingat bos, kalau mau bantah pakai data bos, jangan pakai kebun binatang bos. Iya, malah gue dibilang dok katanya Wih, heran gue bisa kejang-kejang gitu dia ya. Buktikan kalau Martin Luther itu hadir di era abad kedua bos, baru gua hormat ya kan, hormat bosku. Anda lebih dulu ada bos. Kalau Bang Umar ditanya duluan mana baginda Rasulullah hadir di bumi dengan Irenaeus, gue jawab secara objektif Irenaeus bos. Gitu, lu Protestan datang Kristen lebih dulu ada bos. Kristen yang mana bos? Nah gitu. Pikir dulu logikanya. Belum lagi kalau gua ngomong ya kan, nur cahaya Islam itu sejak dulu ada, sudah ada. Itu Judaism mengakui. Enak aja lu. Ini kelihatan gak Momar? Oh iya. Martin Luther. 95 dalil Martin Luther. Nah, Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ini kan? Bener kan? Gua ngomong 95 tesis kan. Dibilang gua asumsi. Udah di dalam kepala saya, bos. Ada datanya, bos. Jangan macam-macam, bos. 95 tesis udah ada di kepala saya, bos. Apa? Mau bahas persepuluhan, habis kok bahas persepuluhan kok. Jangan samain saya dengan debater yang lain. Materi saya bos itu ada di sekolah tinggi teologi ya. Main-main lawan saya aja meninggal semua tuh. Gue lihat tuh. Mendiang Pak Pendeta mengapul segala itu Cambridge punya itu. Cambridge itu. Kok nggak mau kalau di era bait suci kedua terkontaminasi dengan budaya Helenis. Lu belajar bos. 95 ya tesisnya Martin Luther ada di sini bos. Jangan main-main bos. Kalau cuman itu memanuskrip apa? Sinaiticus, Vaticanus, Textus Receptus ada di sini. Itu punya Katolik, punya Katolik, bukan punya Reform. Naka aja punya Reform. Mau bahasa apa? Yunani, Ibrani, Aramaik ada. Face to face kalau berani. Jangan kayak bencong kalian, ya. Data udah ada. Nggak punya kalau nggak ada Katolik. Astagfirullahaladzim. Ini sibuk urusan agama orang lain, bukan sibuk ngurusin agama orang lain bosku. Lah agama gua diurusin sama mereka. Oh, RP-nya kuat nih mental terus mental terus aduh, sabar ya, mental terus bosku, sabar bosku. Bacot lu cuma bahas aliran. Ya udah lu naik sini gitu loh. Kenapa lu komen di tempat gua? No, di TikTok Oten bahas agama gua, bos. Lu ngomong dulu di Oten, ya kan? Jangan bahas agamanya, jangan bahas agama Islam. Gua berhenti. Serius, gua berhenti. Banyak mualah makin kesini Oten. Gua ngomong secara data bos ya. Beda sama teman kau tadi tuh dari Protestan tuh. Datang gua dihewan-hewanin coba, astagfirullahaladzim ya Allah. Terima kenyataan bos ya. Bentar Kepental mulu bos, kepental mulu. Kalau udah nyungsep terus harus kepental. Bentar bos. Kalau nggak kebenet pasti kepental. Itulah kerjaannya bos. RT 16.
Assalamualaikum Bang Umar, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Bang Riki. Itu tadi siapa itu yang nyebutin daftar makanannya itu? Nggak tahu, mungkin dia lagi mau makan itu ya. Iya. Oh iya, mau hari raya dia. Makanya disebutin menu makanannya tadi. Lengkap. Iya. Lucu ya mereka ya. Ada berapa app tadi app? 95. 95. Berarti gua nggak bohong app ya? Oh iya, ini datanya, Bos. Tempelkan Bener, ya? matanya ke layar, Bos. Tempelkan matanya ke layar, Bos, ya. Tempelkan matanya ke layar, ya. Baca, Bos. 95 dalil Martin Luther, ya. Ada logonya itu, Bos, ya. Tempelkan matanya ke layar, Bos, ya. Persekutuan gereja-gereja Indo di Indonesia. Ya. PGI ya. PGI, Bos. PGI, ya. PGI, Bos. PGI, ada logonya itu, Bos. Kelihatan logonya itu, Bos, ya. Itu bukan logo Ninja Konoha, Bos. Itu logo PGI, Bos. Ya. Sadar, sadar. Ya, kita sapa di sini ada Pak Riki Antoni. Selamat sore, bosku. Lanjut. Lagi rame ini. Oh, lagi rame. Oke, siap. Iya, kok bisa-bisanya Eb ya? Duluan mereka Eb. Kalau nggak ada Luther mereka nggak ada Eb. Itu dia. Beda 10 abad bos. Lebih tua kita bos. 10 abad, Bos. Belum kemarin Satu sore, abad Bos, berapa masih tahun Eb? Waduh, 100 tahun. Satu abad ya 100 tahun kali ya, kalau nggak salah. Kalau abad 6 ke abad 1 deket Eb ya. Abad 6 ke abad 1 deket ya. Satu abad Iya. berapa tahun? Sebentar ya. Ntar. Aku lihat satuannya. Enggak, kalau abad ke-6 ke abad ke-1 kan masih dekat Eb ya. Nah ini abad 16 ke abad 1 jauh nggak Eb? Itu dia. Hmm. Jadi satu abad itu 100 tahun, Bos. Ya. 100 tahun. 1600 tahun selisihnya. 1600 tahun. Kita cuma selisih 600 tahun Eb ya. 500 Mereka- tahun lebih. Mereka 1600 Pak AINN. Sok gaya. Lu baru ada Kalau kemarin dijual sore, itu, Bos. kalau dijual banyak untungnya itu. Ada untung 1000 itu. Ya Allah, minta dijogetin Ya? Margoy mereka Eb. Lu masih anak kemarin sore, Bos. Masih bau minyak kayu putih, Bos. Kita udah pargoy Belajar dulu, bos. Bos. Kita udah pargoy. Lu belum pargoy. Itu di zaman Renaissance itu, kalau nggak diselamatkan orang Islam, nggak ada reform sekarang ini. Dulu Oh, siapa iya. coba yang membantu gerakan Protestanisme di Eropa Utara, mulai dari Jerman untuk apa menekan kekatolikan ke selatan, tuh siapa yang bantu kalau bukan Ottoman? Iya, Makanya itu Kaiser, Pak, mereka ya? lebih Hmm. lebih menerima Islam, lebih sudi melihat topi-topi orang Ottoman ketimbang melihat helm-helm orang Romawi katanya. Belum lagi bantuan makanan waktu wabah kelaparan terus sampai ke Irlandia dulu kan. Kalau nggak ada Islam, nggak ada reform sekarang. Apa itu? Oh pasti. Ayo sini naik Oten. Nggak berani kau naik, tak suruh open cam kau. Biar enak kita dialognya open cam. Oke, lanjut lagi ya. Gitu. Iya. Duluan mana Baginda Rasulullah dengan Martin Luther? Oh, Rasulullah dong. Martin Luther mah kemarin sore baru masih mau minyak kayu putih. Enak. Bidat lagi dia Martin Luther itu kan dibidatkan nama Katolik itu. Iya. Mm-mm. Menurut Katolik kan Martin Luther kan bidat. Iya, dibidatkan nama Katolik. Karena ajarannya heterodoks.
Iya kan sudah heterodok dia. Waktu di zaman Renaissance itu kan. Di abad 16 kan jelas itu heterodok. Doktrin menyimpang, doktrin yang banyak bercabang. Doktrinnya menyimpang. Paus saja dibilang antikristus. Kalau pausnya antikristus, jadi patung siapa itu yang ada di tongkat paus itu? Masa iya patung antikristus? Jawab bro, Protestan, jawab kok. Yang merasa Protestan jawab kok. Belum lagi masuk ke bahasan ini, table talknya Martin Luther itu. Aduh, jangan makin kejang-kejang. Berzina itu dibilangnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kami umat Islam tidak pernah menghinakan Yesus Kristus atau yang disebut sebagai Al-Masih kan. Kita nggak menghinakan kita ini. Justru malah kita muliakan, ya kan. Andaikan Mikana naik di room Islam kena mental otaknya dia. Si Mikana ya jauh lah, Mikana bos. Si Martin Luther kan lahir pada 10 November. Abad modern itu Martin Luther, sebentar. Luther, Calvin, terus Martin Luther. Ini kan fotonya Martin Luther kan? Lahir pada 10 November ya 1483. Ya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 22 April 571 Masehi. Beda jauh, Bos. Sadar, bangun coy, udah siang. Enak aja. Enggak, kadang lucu Bang Omar, Bang Syed. Kayak tadi kan, siapa itu yang di bawah di live chat? Dia nuduh Bang Umar asumsi. Tampilkan dong data dari kita kan. Kalau kita menuduh orang asumsi, Bang Umar ini data dari saya, valid kan gitu kan. Jadi ada pembanding. Kalau hanya bacot, modal bacot, ya kan, nggak ada data yang ditampilkan. Makanya aku bilang dungu, istilah kata Rocky Gerung kan, itu otaknya dungu kan begitu kan. Dia nuduh orang asumsi, tapi nggak bisa menampilkan data pembanding, cuman bacot doang. Makanya kadang-kadang aku ini data dari saya. Kan begitu, kita anggap valid kan begitu, anggaplah kita anggap valid kan begitu. Ada pembanding. Lanjut. Itu apa yang saya omongkan kayak makanya dia cuma bisa nyodorkan menu makanan aja tadi. Iya. Itu kelas mahasiswa itu bos, kayak skema teologi, sejarah, pengkanonan kitab, Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus, Textus Receptus. Itu udah kelasnya mahasiswa bos. Kalau kelas jemaat ya kan, kelas katekisasi jauh bos. Kelas katekisasi percayai Yesus adalah Tuhan dan gimana Pak? Aku pikir tadi ada satu naik yang dari Oten mau menampilkan data gitu ya kan, rupanya enggak kan, anjing kan gitu kan yang muncul. Emang gue dipikir orang Siro Venesia ya? Iya ya. Gue kayak jadi orang Siro Venesia seakan-akan dia Yesus mengatai saya anjing kan gitu, anjing kau lah segala macam lah. Astagfirullahaladzim. Oh iya, baru ingat. Itu kan ada ajarannya Bang Umar. Itu kan memang ajaran dari Bible. Itu kan sunnah Bible. Iya. Saya jadi ingat orang wanita Siro Venesia itu kan. Saya dikata-katain, astagfirullah. Bahkan di dalam Bible pun ada, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yesus mengatakan anjing kepada ya itu ada orang itu kan seorang perempuan. Ada.
Viro Fenisia, orang Viro Fenisia. Ya, itu dia. Nah. Dipraktekkan Pak sama aku Pak. Iya, dipraktekkan sama aku dikata-katain gitu. Aduh, nggak apa-apa lah kan. Yang penting kan masih bisa pargoy Pak. Lanjut Lu gimana ceritanya RT 16 itu Iya. Sok yang menjadi tua Itu buat yang apa namanya? Buat si yang tadi yang ngata-ngatain sampai pakai kebun binatang. Nanti aku kasih dia satu kado ya. Apa itu Aku kasih dia kado. Pakai bahasanya Yesus. Apa yang Ibrani apa bahasa Greek? Oh bukan, bahasanya Yesus. Aramaik. Oh, Ibrani Mishnah berarti. Aramaik. Oh, bahasa sehari-hari Yesus. Kan Yesus bukan orang Yunani. Bukan. Oh, Yahudi tuh gimana kamu? Iya. Orang Yahudi dia. Ini buat siapa namanya yang tadi itu ya? Yang yang datang-datang nggak pakai data ya, datang-datang pamer-pamerkan kebun binatang. Aku kasih dia ya. Aku kasih dia satu hadiah di sini. Sebentar. Matius 76 ya. Bukan. Aku kasih dia satu hadiah ya, nanti dia bawa buat Natal. Bawa Perhatikan ya. Hah? Bawa Sinterklas nggak? Karena dia sudah ngata-ngatain orang, dia suka ngata-ngatain orang pakai kebun binatang kan? Nah. Perhatikan. Betul. Matius 14:26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah hantu, ya kan? Nah, apakah benar original teksnya mengatakan hantu? Mari kita lihat dalam bahasa Aramaik. Itu Tuhan kok dibilang hantu? Kemana? Tunggu dulu. Kan tinggal dibalik aja Bang Umar. Tuhan, hantu. Oh, iya. Bisa. Perhatikan. Dengarkan saya baca, dengarkan ya. Dengarkan. Sini katakan, ya. Waqzawu talmida, ya. Dam halikh almayo wat tazi' wamrin hawa de khazwa hu dagolo women de khalethun ka'u, ya. Dagolo. Dagolo itu apa? Dajjal bro. Dajjal bukan hantu. Dajjal. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu mengatakan Yesus itu adalah Dajjal. Sadar bro. Astagfirullah. Itu hadiah buat kau. Astagfirullah. Padahal kita nggak berani ya. Kita malah mengagungkan beliau, memuliakan beliau ya. Murid-murid Yesus mengatakan Yesus adalah Dajjal. Tahu Sadar. Bisa gitu ya. Bisa lah. Teksnya mengatakan demikian. Kalau mau marah Aramik, jangan marah saya. Marah itu Pesita Aramik yang mana ya? Aramaik loh, apa Pesita? Iya, Aramaik yang mana? Romualdo kan pakai ini. Oh, yang enggak kan ada dua. Pesita. Aramaiknya. Madanhaya sama Sirto. Iya, pakai yang mana? Madanhaya. Pakai yang Sirto. Oh, pakai Sirto ya, enggak apa-apa. Sirto. Dagang. Ini Sirto ya. Dagang. Kalau mau Madanhaya, mau, oke, gua ganti Madanhaya sebentar. Dagolo ya. Gua ganti pakai Madanhaya, tenang aja. Ya.
Aduh, siapa lagi nih tukang daging nih? Bentar. Jadi kalau mau marah teks pesita ya, jangan marah gua. Bisa aja itu Dagalu. Halo, assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam Pak Tukang. Selamat sore. Waalaikumsalam. Benar, Bang Suhaib, Bang Ain, Bang Riki Antoni. Kebetulan baru hadir ini sore. di ayatnya itu Bang Suhaib ya. Halo. Ya, halo, ini Pak Sueb lagi itu Pak, lagi buka teks Aramik yang Maria. Ya. Lanjut ya. Dajjal ngeri. Ntar. Jaringannya agak ini, ntar. Jaringan Salah baca kali bisa aja loh. Salah baca kau. Salah baca dari mana? Coba ulangi. Oke, ulang ya, ulang. Sekali lagi. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Oh, Matthew Iya. 14:26. Matthew, ya katakan. Matthew. Perhatikan ya. Dagalunya deketin yang dagalu deketin Oh, ntar aku ambil pensil ntar. Aku ambil pulpen. Dagolo atau Dagala. Ya. Dajjal kalau di Arabkan kan Perhatikan ya, Dajjal. perhatikan. Nah, dikatakan waqzawu talmida ya dam halakh almayo wattazi' ya wamrin hawau ya khazwa hu dagolo. Dagolo. Iya. Ya? Iya, Dagolo. Iya. Iya, Iya tuh. Dagolo. Matius berapa itu Bang Suhaib? Iya. Dagolo. Matius 14 ayat 26. 14:26. Itu beneran Lah ini astagfirullah, masa gua bohong? Iya. Ini gua tunjuk pakai pulpen. Iya. Sebejat-bejatnya Udah seorang golo, muslim. dia gagal. Iya kan, Bang Umar? Pak Riki jangan ngomporin Pak Riki. Enggak. Sebejat-bejatnya seorang muslim tidak akan pernah menghujat Isa ataupun Yesus. Ya kan, sebejat-bejatnya. Karena Udah golo. Iya. Dengarkan sahabat ya. Iya. Udah golo ya. Women ya. Dakhalathun ka'au ya. Udah golo, dia dajjal, tetapi dalam lembaga terjemahan Biblos Indonesia diganti dengan hantu. Dajjal dengan hantu beda coy. Sadar. Luar biasa loh. Ternyata murid-murid Yesus dalam suatu waktu ya nyebut penampakan Yesus itu mirip Dajjal gitu ya. Itu kalau tadi teks Yunaninya apa bunyinya itu? Tadi Om Umar kan mintanya ini kan, apa namanya? Om Umar mintanya ini kan, Madan Haya kan? Sebentar. Bentar ya. Nah, ini. Nah. Itu dikatakan waqza'un talamida ya dam halakh almaya ya wattaji' ya wamrin hawa ya dakhizwa ho dagala wemin ya dikhlathun ka'au ho dagala dia dajjal. Oke, Bro Suhaib, ini nanya nih. Di ayat 28 itu disebut Tuhan. Benar gak tuh teks aslinya berarti Tuhan itu? Kalau di Indonesia ditulis Tuhan ini. Teks aslinya itu disebut apa? Iya kan, makanya Kenapa?
Iya, di ayat selanjutnya itu kan disebut sama muridnya itu Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau di teks Ibrani tadi atau Aramaik itu apa disebutnya? Tuhan atau beda? Bentar ya. Delapan. Iya ya. 18. Oh, di tempat kebab itu nggak tahu. 28 ya. Iya ya. Wa'ana ya. Kefa wimar lemar ya. In antuho pukdali ete lewatah almaya. Mar itu bukan Tuhan. Mar itu sama seperti Said. More gitu ya, guru ya. Tuan, Master, Lord. Mar. Berarti di terjemahannya seharusnya bukan Tuhan ya. Oh, bukan. Oke. Ya lanjut. Yunaninya pantasma itu pantom spektri hantu jahat. Iya, Yunani memang hantu. Tetapi apakah Yesus itu berbahasa Yunani? Mikir. Emang Yesus lahirnya Yunani gitu? Hah? Oh, baru punya. Ya, nokor. Aku kutip dari sini ya. Dari lambang ini. Jadi kalau mau marah, silakan marah logo ini ya. Perhatikan. Dari sini. Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Bahasa Aram ya. Bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Jadi kalau mau dikatakan itu adalah hantu memang iya hantu dalam bahasa Yunani memang hantu pantasma. Memang ada kitabnya di sini kalau mau. Hantu. Siapa bilang bukan hantu? Tapi ingat dalam bahasa Aramaik itu bukan hantu, dajjal. Gimana dong? Tidak ya. Kalau dajjal itu kan dagala itu kan pendusta, pembohong kan? Jadi Iya. Apalagi kalau di dalam Islam ya, Yesus sama Dajjal itu sama-sama bergelar Al-Masih, iya kan? Iya, antitesisnya itu. Sama-sama Kristus. Tapi yang satu Kristus, yang satu antikristus. Apa? Ya, Kristus kan artinya inkarnasi itu, Kristus. Krishna. Nah, Al-Masih itu dalam bahasa Arabnya kan Mesiha. Nah, Iya ya, Mesiha atau Mesiho ya. iya Mesiho. Apa namanya? Mesiha itu memang ada padanan katanya itu di belahan peradaban yang lain gitu. Itu Ya, dalam makanya disebut ini apa Iso de Mesiho. Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan di sini dikatakan dalam ayat ke-26 ya. Ya. Saya kesulitan ya, mohon maaf tangan saya
tangan saya cuman saya harus pegang ini. Saya harus pegang ini soalnya. Ya, dikatakan begini. Hoi, sebentar. Ya. Hoi de matetai idontes auton epites talases peripatonta etarah tesan legontes hoti pantasma estin kai apoto pobou ekrasan. Ya, pantasma itu sebentar. Pantasma itu hantu, benar hantu. Tetapi perlu diketahui bahwa Perjanjian Baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Jelas? Siapa yang bilang? Bukan saya, bukan Om Umar. Ini yang bilang. Ya. Dalam bahasa Aramaik, murid-murid Yesus mengatakan Yesus bukan hantu. Tetapi apa? Dagala, Dajjal. Gimana dong? Jelas? Gua menggunakan bahasanya Tuhan dulu. Bukan terjemahan. Kalau Yunani masih terjemahan. Karena Yesus sendiri tidak pernah berbicara menggunakan bahasa Yunani. Bangun coy, udah siang. Ya itu emang mirip dengan Dajjal. Karena sama-sama bergelar Al-Masih. Nah ini ada padanan katanya itu bro dalam bahasa Sanskrit yaitu manusia gitu yang berarti lion man gitu. Wujudnya itu ya sama kayak Sphinx atau bisa di googling juga kata manusia itu nanti akan kelihatan wujud dua entitas yang kemudian digabung menjadi satu. Nah itu disebut manusia. Nah sebenarnya wajar sih pengaruh bahasa Sanskrit di peradaban Yunani, Aramaik atau Ibrani itu karena memang banyak juga kata serapannya di sana. Karena menurut beberapa ahli linguistik juga bahasa Sanskrit itu induknya bahasa-bahasa dunia gitu. Seperti misal kalau di Yunani ya sampai hari ini banyak kemiripan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Misalnya kita menyebut kepala, orang Yunani menyebut kefali. Kalau kita menyebut mata, orang Yunani menyebut mati. Kalau kita menyebut tangan, orang Yunani menyebut ceri gitu. Nah ini kemiripan-kemiripan ini kan artinya bahwasannya memang ada saling keterhubungan gitu. Bahasa Sanskrit dengan bahasa Yunani juga bahasa Ibrani dan Aramaik gitu. Ya misalnya juga kata Mesiha itu selain di kata Mesiha kita juga bisa dalam peradaban ketika Yesus hidup ada beberapa istilah yang merupakan serapan dari bahasa Sanskrit. Misalnya jabatan dari Pontius Pilatus itu disebut sebagai epikuro apa gitu, epikuratif gitu. Nah, bahkan juga, kalau cuman sekelas Mesias ya, Nabi Daud pun disebutkan sebagai Mesias di sini. Dikatakan, ya, Rakhimna Hashem Elohenu al Yisrael ammecha ve al Yerusalem airecha. Ya, kasihilah kami Hashem, sesembahan kami, otoritas kami, al Yisrael, atas Israel, ammecha. Ya, atas Israel denganmu. Ya. Ve al Yerusalem airecha, sorry. Dan atas Yerusalem kotamu. Ve al Sion misken kevodecha, ve al malchut bet David Mesihecha. Dan atas kerajaannya Daud, ya, Mesiasmu. Mesiha, ya, Mesiha. Mem, Sin, Het, 3 huruf. Kita lihat dalam surat Al-Imran, dalam Al-Quran, ya, yang diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. Surat Al-Imran ayat yang ke-45. Kita
Dikatakan begini. Dikatakan Ka'asir hamal akhim amrohai Miriam aula mebasir lakh bemila shehunoten lakh Shmo hamashiach Yeshua ben Miriam asir yikhen nevad ba'olam haze uba olam haba wa yihye meham mekoravim. Hamashiach mem sin khet. Jelas? Kalau cuma Mesias ya, Yesus mah baru anak kemarin sore. Nabi Daud udah lebih duluan jadi Mesias. Interupsi, tempat gua mau maghrib,